Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau mengutip pernyataan dari Bang Nasrullah ini sebenarnya kalau untuk sisi Peggy ya, selain juga pra-peradilan dilakukan, tapi ternyata juga masih ada ranah lain yang bisa dilakukan begitu ya, Ya. ke Wasidik ya kalau tidak salah. Wasidik. Nah itu sebenarnya upaya itu bisa dilakukan ya Pak Beni ya? Dan Ya. pihak kepolisian nanti kalaupun ada permohonan dari pihak Peggy bisa melakukan itu sebelum adanya persidangan? Ya, pertama tentunya perlu kami sampaikan bahwa seorang penyidik ketika menangani perkara untuk naik dari penyelidikan ke penyidikan itu didahului gelar. Ya. Kemudian untuk penetapan tersangka didahului gelar. Nah, dalam gelar tersebut dihadiri dari kalau di Mabes Polri ya itu dari Wasidik ada, kemudian dari Bitkum ada, dari Propam ada, dari Irwasum ada. Ini konteksnya adalah nanti kalau Wasidik memang bicara masalah bagaimana teknis pembuktiannya dan sebagainya. Tetapi Propam ini bicara masalah ada nggak pelanggaran etik, disiplin dan sebagainya. Kemudian dari Irwasum itu juga menyangkut masalah prosedur, masalah SOP yang dilakukan. Nah, forum itu sudah ada. Nah, dalam konteks ini seandainya dari pihak lawyer menyampaikan keberatan dan sebagainya, dari sisi mana? Kalau sisi ini ada pelanggaran etik di kasus yang lama, itu kalau tidak salah dilaporkan. Kayak di penanganan 2016 ya? Itu kemudian diproses. Kemudian kalau dilihat ini, wah ini buktinya nggak kuat ini apa namanya asal-asalan dan sebagainya misalkan. Nah, itu nanti Wasidik yang akan menilai nanti. Bitkum nanti dari sisi hukumnya ya, apakah ini memenuhi unsur pidana yang disangkakan dan sebagainya. Nah, ketika seorang pengacara merasa keberatan ini dan sebagainya bisa bersurat untuk minta dilakukan gelar. Dalam hal ini nanti dari pihak kepolisian, dari pihak Wasidik ini akan mempertimbangkan konteksnya tuh begini. Ketika penyidikan sedang berjalan, ini kan bicara masalah adu bukti, adu argumentasi. Bagaimana kalau pihak tersangka untuk bisa lolos, bagaimana caranya ada sendiri. Sementara pihak penyidik bagaimana pembuktian bisa cepat selesai, kemudian biarlah nanti diuji di pengadilan. Nah, ketika sedang ya ongoing proses penyidikan ini ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan. Nah, ini tentunya penyidik akan mempertimbangkan. Artinya tidak wajib untuk menerima permohonan itu? Iya. Oke. Sampai? Nah, bentuk transparansi memang penyidik di samping gelar internal, kami pun sering diundang. Kami pengawas eksternal untuk memastikan transparansi, maka dari eksternal diundang juga. Bahkan kadang dari kementerian lembaga lain yang terkait, Kementerian PPPA, kalau menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian dari Komnas Perempuan dan sebagainya juga diundang. Itu wujud transparansi yang dilakukan oleh penyidik. Apakah ini juga menjadi satu strategi dari pihak kuasa hukum Peggy? Saya tambahkan sedikit saja. Oke, silakan. Yang terkait Pak Beni ini. Jadi gini, dalam gelar yang Wasidik tadi, pengawasan penyidik selain yang lengkap. Jadi gini, ada gelar internal peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kemudian penyidikan, setelah penyidikan penetapan tersangka internal, bukan permintaan para pihak. Tapi ada juga gelar permintaan para pihak. Ya, digelar semua. Setelah pembahasan bla 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 di dalam terjadi perdebatan antara pemohon dan termohon dalam pengawasan tersebut, nanti para pihak tersangka dan para penasihat hukum, terlapor atau korban keluar dari ruang itu, mereka akan rapat internal membahas kesimpulannya apa. Jadi saya rasa lembaga ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh teman Tony tadi ya. Nah, kalau nanti tidak diakui, tidak diterima permohonan, yang penting Anda sudah mengajukan. Dan case-case seperti ini sulit untuk tidak dipertimbangkan. Kalaupun tidak dipertimbangkan, Anda sudah
melakukan Ya. sebuah poin. Kita akan coba tanyakan ke Bang Tony. Bang Tony, apakah ini juga satu strategi dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan gelar bersama begitu, sehingga kemudian bisa membuka lebih jelas lagi? Meskipun nantinya statusnya masih dalam pertimbangan. Bang Tony. Ya, saya sepakat dengan Pak Nasrullah. Jadi gelar perkara khusus ini adalah langkah awal ya untuk melihat bahwa penetapan tersangka itu dengan 2 alat bukti yang cukup tidak. Saya setuju. Nah, makanya insya Allah ya kalau pra peradilan ini masih dibahas, mungkin saya akan dahulukan untuk pengajuan gelar perkara khusus di Karwasidik Bareskrim Polri ya. Dan kami minta dilibatkan pihak-pihak maupun kami sendiri ya dari penasihat hukum. Kami ingin tahu apa yang menyebabkan klien kami ya, Peggy Setiawan itu ditetapkan sebagai tersangka. Alasan kami ya jelas karena di DPO juga ciri-cirinya berbeda ya, menetapkannya hanya berdasarkan keterangan dari AEP. Sementara AEP juga dalam putusan pengadilan waktu 2016 tidak pernah menyebut ya identitas mengarah kepada Peggy Setiawan maupun barang bukti sepeda motor Suzuki yang belakangan menurut AEP Peggy Setiawan melakukan tindak pidana itu menggunakan motor Suzuki Smash. Padahal dalam putusan pengadilan tahun 2016-2017 atas nama 8 terdakwa yang sudah menjalani hukuman itu ya, tidak 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku tidak ada motor Suzuki Smash. Hanya dikatakan oleh AEP itu setelah Peggy Setiawan ditangkap. Memang sepeda motor Suzuki itu memang 3 hari setelah kejadian itu diambil oleh aparat dari rumahnya Ibu Peggy Setiawan. Akan tetapi sudah dipatahkan dalam putusan pengadilan hanya 7 sepeda motor, tidak ada motor Suzuki Smash. Itu oleh karenanya kami juga penasaran ya, ingin transparan, ingin dibuka ya, apa alat buktinya sehingga Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Maka saya sangat terima kasih ya, arahan Pak Tengku Nasrullah akan kami ajukan gelar perkara khusus di Karwasidik Bareskrim Mabes Polri. Baik, nanti saya mau ke Bang Nasrullah melihat tadi juga selain kesaksian yang dipertanyakan di tahun 2016 kenapa tidak dihadirkan di persidangan yakni AEP, tapi ternyata juga ada barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat itu, kemudian DPO yang berbeda ciri-cirinya dengan Peggy Setiawan yang saat ini diamankan. Seperti apa tanggapannya kita akan sambung lagi ya. Pak Beni juga saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.